peringkat pertama setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama Allah, setelah itu menyebut nama walidain wabil walidaini ihsana. Jadi sepakat di kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran, para rasul dikumpulkan, disestempel oleh Allah, dipastikan oleh Allah, diumumkan oleh Allah bahwa sesungguhnya Allah berwasiat ridhonya Allah berada di ridho orang tua, murka Allah berada murkanya orang tua. Yang ketiga, tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian ialah jihad membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha lan padha nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah, wala tusyriku lan aja pisan-pisan nyekuthokake sira kabeh bi kelawan Allah sai'an kelawan suwiji-wiji. Wabil walidaini lan agawe bagus sira kabeh bil walidaini kelawan wong tua loro ihsanan kelawan tenanan. Wa bidzil qurba lan marang wong kang duweni kekerabatan, peseduluran. Wal yatama lan marang anak-anak yatim, wal masakin lan wong-wong kang miskin. Wal jari dzil qurba, wal jari lan tangga dzil qurba kang duweni kerabat. Tangga cedhek, tangga sing ana hubungane peseduluran, tangga sing ana hubungane kemanusiaan. Wal jaril junubi lan tangga kang ada, ayil ba'idi tegese tangga kang ada. Mungkin tangga sing ada niku tangga ladzi la qarabatalah, tidak ada hubungan kekerabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahlah Tuhanmu Allah. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah. Yang ketiga, jangan lupa kedua orang tuamu harus birrul walidain, harus berbuat baik. Yang ketiga, kerabat, saudara. Yang kelima, anak-anak yatim. Yang keenam, orang-orang miskin. Yang ketujuh, tetangga yang dekat. Baik dekat karena urusan dekat rumah atau karena masih ada ikatan persaudaraan atau ada ikatan agama.
apalagi wis tetangga, masih kerabat, tunggal satu agama. Ini luar biasa. Wal jaril junubi, tetangga yang jauh, tidak ada hubungan kerabat atau beda agama. Maka tetangga itu ada salah hukuk, hukukul jiwar, hakul qoroba, wa hakul Islam. Jadi tetangga itu ada 3 hak. Hak bertetangga, hak kekerabatan, hak satu tunggal agama. Kalau beda agama berarti haknya cuma 2. Hakul jiwar, ya, wa hakul jiwar, hakul din, hakul korobah wal jiwar. Jadi kadang-kadang tetangga itu punya 3 hak. Sudah tetangga, masih kerabat, tunggal agama. Jadi haknya 3. Orang-orang semacam ini harus kau perbaiki. Kalau jadi tetangga yang baik. Wassahibi bil jambi ayir rafiqi, dan sahib, kawan yang yang rafiq, yang dekat dengan kamu. Dekat karena sama-sama belajar, dekat sama-sama nyantri, dekat sama-sama satu satu pekerjaan, atau dekat karena satu grup, punya grup sendiri. Itu harus juga diperbaiki. Wabni sabili, juga kalau ada ibnu sabil, musafir, kalau ada tamu, ada pendatang, wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Tapi indahnya di Islam ini lama-lama tidak ada budak. Karena apa? Karena dianjurkan mulai zaman Rasulullah SAW sampai zaman sahabat, sampai zaman tabi'in itu tidak dihapus. Akan tetapi dianjurkan setiap ada urusan penting, pahala yang paling besar adalah memerdekakan budak. Maka karena budak itu selalu dimerdekakan. Ada orang tobat merdekakan budak, ada orang habis kasus memerdekakan budak. Akhirnya budak merdeka semua. Akhirnya sekarang tidak ada budak. Perbudakan dihilangkan. Karena manusia itu azim. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah sama sekali tidak senang, man kana mukhtalan fakhura, orang-orang yang sombong kepada keluarganya, kepada tetangganya, fakhuron, juga gaya, fakhuron yang gaya fakhuron yang merasa besar, merasa tinggi, menganggap enteng orang-orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini, semua kawan dekat, tetangga, anak yatim, orang miskin, yang sama agama, beda agama, peringkat pertama setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama Allah, setelah itu menyebut nama
walidain wa bil walidaini ihsana. Maka banyak kalangan para kaum salihin mengarang satu kitab, yaitu betapa pentingnya membuat ridho, membuat senangnya kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-faqih Abul Lais As-Samarqandi qad dzakarallahu ta'ala fit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqan wa jami'i kutubihi wa amara fi jami'iha wa auha ila jami'i rusulihi yaj'alu ridahu fi ridal walidain wa sakhatahu fi sakhatil walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Syekh Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi, beliau berkata, Allah menerangkan di semua kitabnya, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Dan Allah sepakat dalam semua kitab-kitab yang diturunkan di muka bumi, dan Allah memerintah kepada seluruh apa isi kandungan dalam kitab tersebut. Wa auha ila jami'i rusuli, dan Allah mewahyukan kepada seluruh para rusulnya apa? Taurat, Injil, Zabur, Quran. Semuanya rusul-rusul dikumpulkan oleh Allah bahwasanya ridho kedua orang tua, bahwa sesungguhnya ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtahu fi sukhtil walidain, dan murka Allah berada di dalam murka kedua orang tua. Jadi perlu kita sebagai anak ini memuliakan, mencari ridhonya kedua orang tua. Jangan sampai orang tua itu murka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bahas kalimat. Sukhtahu dibaca sakhatahu juga boleh ya. Jadi yaj'alu ridahu fi ridal walidain wa sukhtahu fi sukhtil walidain, atau wa sakhatahu fi sakhatil walidain. Ini ya persis doa kamu waktu puasa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dibaca gini ya boleh. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Yang betul yang mana? Dua-duanya betul. Dibaca sukhtun juga boleh, dibaca sakhotun juga boleh. Wa fa'alal lazimu babu fa'al kafarohin wa kajawan wa kasalal. Wa ma'ata mukhalifan lima madha fa babun naqlu kasukhtin wa ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sepakat di kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran, para rasul dikumpulkan, disestempel oleh Allah, dipastikan oleh Allah, diumumkan oleh Allah bahwa sesungguhnya Allah berwasiat, ridhonya Allah berada di ridho orang tua. Murka Allah berada murkanya orang tua. Allahumma rzuqna birran lil walidain. Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wasu'ilan Nabi alaihi salatu wassalam, ayul a'mali afdalu. Wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai manusia hidup di muka bumi ini, amal-amal di antara sekian amal yang paling utama sendiri apa, wahai Rasul? Indahnya sering Rasulullah ditanya. Kalau yang tanya itu anak muda, jawabnya itu agak sedikit beda, ya. Kalau nanti yang tanya itu anak yatim, ada anunya sendiri. Kalau yang tanya ini orang kaya, ada hikmahnya sendiri. Rasulullah ini memang manusia super, manusia asy-syafi', al-musyaffa', manusia ar-rahim, manusia ar-rauf, ar-rahim, yang luar biasa. Maka ucapannya itu sangat-sangat menyentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu saat ditanya oleh anak muda, wahai Rasulullah, zaman sekarang ini amal apa yang paling afdol untuk aku kerjakan, untuk aku lakukan? Faqala alaihi salatu wassalam, satu, buat kamu as-salatu fi waktiha. Salat di dalam waktunya. Jangan diundur-undur, jangan digampangkan, jangan disemayani, jangan dibilang nanti. Saya belum waktunya, saya masih muda, saya masih belum ngerti agama, saya masih belum bisa khusyuk. Jangan, sholat pada waktunya. Waktu kau sudah balik, waktu kau sudah punya akal, waktu kau ngerti bahwa sholat tawajuh, lapor kepada Allah, sholat. Ya, tidak usah nunggu nanti nunggu masa, itu nunggu tua, nunggu apa lagi, sholat kita. Bisa khusyuk, tidak bisa khusyuk, sholat. Terus setelah itu kalau sholat saya sudah bagus, bagaimana? Summa birrul walidain. Kemudian yang kedua, peringkat yang kedua, baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Bikin orang tuamu terhibur, bikin orang tuamu seneng, bikin orang tuamu sampai senyum melihat kamu. Yang ketiga, tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian ialah jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang zaman sekarang ini orang sudah pikirannya agak rusak, ya. Naudzubillah, kadang-kadang orang tuanya itu dianggap nuwun sewu seperti pembantu, seperti budak. Malah orang tuanya disuruh nganterkan anaknya atau cucunya, suruh nganter sekolah, suruh ngawasi, suruh ngasih makan 3 kali. Bahkan kalau salah sedikit orang tuanya dibentak. Masa ibu ini tidak bisa jaga anak kecil? Masya Allah. Kadang-kadang anak muda sekarang minteri orang tuanya. Dulu saya pernah mendengar ceramahnya Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Dia mengatakan, wa mimma jara fi zamani maradi'u tu'allimu bintun ummaha kaifa turdi'u. Katanya beliau, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda sekarang itu akhir zaman. Wa mimma jara fi zamani maradi'u, banyak anak-anak yang bau kencur, banyak anak-anak yang muda berani ngomong sama ibunya, berani mengajar ibunya, berani melawan ibunya. Tu'allimu bintun, anak perempuan ngajari ibunya, kaifa turdi'u, bagaimana bu kau ini kok nggak ngerti caranya menyusui. Katanya ibunya, kue biyen gede sing nyusoni aku nduk, kok saiki kue ngajari aku carane nyusoni bayi. Ini akhir zaman. Zaman milenial. Ini sekarang sudah
Sudah hancur-hancuran. Ya. Sekarang kalau anak dikasih amplop oleh orang tuanya, dikasih amplop, setelah diterima amplopnya, bapaknya pesen, le, kue ya semula saiki sholatmu dijogo, le, kue saiki kudu dadi wong soleh, le, kue kudu nanti sergep berjamaah, le, kue kudu mulai saiki kudu kue ranking siji. Mestinya ndak usah jawab iya Pak, nggih Mak, nggih Bu, dongane Bu ye, mugi-mugi kula dadi wong soleh, kula nyuwun ridho jenengan. Mestinya kan ngono. Le bocah saiki kandhani ngoten dipesen-peseni macam 5 tuh dibuka amplope. Didelok isine mung 20.000. Niku ngomong kali wong tuane, "Lah ngek 20.000 request macem-macem." Assalamualaikum, melayu malah. Nah ini kayak umat akhir zaman gitu. Artinya tidak ada nilai-nilai bunga ke nyenengke marang wong tua. Mugi-mugi kita diparingi rezeki saged birrul walidain. Allahumma amin. Tunggal meleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin. La tuqbalu wahidatun minha bighairil ukhra. Wonten telung ayat manggon teng 3 tempat dan 3 ayat niku telu-telune bergandengan. Ana gandengane. Siji lan sijine kuwi saling cokot-cokotan. Jadi kudu dilakoni bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eneng telung ayat ya. Manggon ning telung surat sing saben ayat itu mesti gandeng loro-loro. Dipisah ora kena. Apa? 1. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kerjakan sholat, bayarlah zakat. Wa man shollas sholata wa lam yu'addiz zakata la tuqbalus sholatu minhu. Ono uang sregep sholat tapi kok orang bayar zakat, atau diwalik uang bayar zakat tapi kok orang sholat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang nomor 2, wasaniyatu ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu sekalian kepada Allah, taatlah kamu sekalian kepada Rasul. Jadi ono wong itu manut perintah Allah, tapi nyebut Muhammadur Rasulullah ora gelem. Bersolawat kepada Rasulullah ora gelem. Percuma. Ya, seperti orang-orang kafir zaman dahulu percaya bahwa Tuhan itu Allah, tapi tidak percaya kalau Muhammad itu Rasulullah, sampai berani mengatakan innahu lasyairun majnun. Muhammad ini gila, Muhammad ini edan, Muhammad ini ora bener, Muhammad ini sahir, tukang sihir, tukang santet. Ya kadang-kadang Rasulullah namanya manusia. Dilokno wong ngoten ya kadang-kadang ya dadi pikiran, wah aku wis kaya ngene dakwah kok diarani tukang santet. Aku wis kaya diarani edan, diarani wong gendeng, janjane sing gendenge aku apa sing kono. Dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Muhammad kok dianggap wong edan ya ben, dianggap wong gendeng ya ben, dianggap tukang santet yang ben, demi Qur'anku yang penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar manusia yang aku utus. Maka faman atau Allah walam yuti' ar-rasul la tuqbalu ta'atuhu. Mau taat kepada Allah, gitu. Taruhlah umpamanya jengkang-jengking sholat. Wah, sholatnya semalam suntuk penuh. Tapi ketika tahiyat
yang dibaca cuman asyhadu alla ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan diterima. Harus ditambahi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang pertama salat dan zakat. Yang kedua Allah dan Rasul. Yang ketiga ini anishkurli wali walidaik. Berterima kasihlah kamu kepadaku dan kepada orang tuamu. Ingat ya. Wa man syakarallaha wa lam yashkur liwalidayhi la yaqbalullahu ta'ala syukrahu. Barang siapa yang berterima kasih kepada Allah tapi tidak terima kasih kepada kedua orang tua, berbuat tidak benar pada orang tua, ibadah jengkang-jengking seperti apa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu ala dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu bukti lagi sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arda walidayhi faqad arda khaliqahu wa man askhata walidayhi faqad askhata khaliqahu. Barang siapa membuat ridho, membuat senang kedua orang tua, berarti membuat senang kepada penciptanya Allah, penciptanya yaitu Allah. Barang siapa membuat murkanya kedua orang tua, sama dengan jarak membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala.